bahkan hingga taraf internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, saya Hamdan Al-Kafi kembali bisa menyapa adik-adik pemirsa di rumah dimanapun Anda berada dalam sebuah program yang insya Allah selalu memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua, yakni Syiar Madrasah Ramadan. Dan dalam bulan suci Ramadan ini ada baiknya untuk kita selalu mengisi hari-hari ini dengan hal-hal yang penuh manfaat baik bagi orang banyak maupun bagi diri kita sendiri ya adik-adik di rumah. Dan salah satunya adalah adik-adik bisa terus membangun potensi diri kita sebagai khalifatul fil ard atau khalifah di muka bumi ini. Nah, adik-adik tahu nggak apa sih yang membedakan sebenarnya antara manusia dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini di muka bumi ataupun di seluruh alam semesta ini? Manusia dibekali dengan akal untuk berpikir. Nah, kata akal sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni al-aql, dari bentukan aqala, yaqilu, dan aqalan, yang bermakna fahima wa tadabbara, yakni faham atau menghayati secara mendalam. Namun adik-adik pemirsa di rumah, kira-kira bagaimana ya untuk kita seorang muslim ini agar menjadi pribadi yang kreatif dan juga inovatif? Dan hari ini kita akan langsung mendengarkan bagaimana caranya dari salah satu pengajar dari Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, Jawa Tengah. Yuk kita lihat dulu seperti apa profil beliau. Lahir di Batang, Dr. Muhammad Arja Imroni, Magister Agama, kini menjadi Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Wali Songo Semarang, kampus keagamaan terbaik di Jawa Tengah. Selain aktif di dunia pendidikan, beliau juga aktif menjadi mubalik atau dai yang memberikan ceramah agama di berbagai daerah sekitar Jawa Timur sejak tahun 1995. Selain itu, beliau juga rutin mengasuh kajian mingguan tentang Tafsir Al-Murnir, karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani di Masjid Miftahul Jannah, Semarang. Dalam perjalanan karirnya, beliau telah menghasilkan beberapa riset ilmiah, serta mengikuti berbagai kegiatan ilmiah dan short course di luar negeri, seperti Libya, Australia, Malaysia, hingga Belanda. Nah, adik-adik pemirsa di rumah, itu dia profil dari pengajar kita hari ini, Bapak Muhammad Arja Imroni. Penasaran seperti apa langkah-langkah sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi seorang muslim yang kreatif dan inovatif? Tetap bersama kami hingga akhir acara karena nanti kami juga akan ada kuis berhadiah untuk 2 pemenang yang beruntung pastinya dengan hadiah Rp500.000. Sesaat lagi tetap bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Syukron jazilan, pemirsa adik-adik di rumah masih bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Dan adik-adik yang baru saja bergabung, yuk cepat rapat karena sekarang kita akan segera mendengarkan cara untuk menjadi pribadi muslim yang kreatif dan inovatif. Langsung saja kita simak bersama-sama, silakan tafadhol Bapak Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para adik-adik siswa madrasah, baik dari madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah di seluruh Indonesia yang sangat saya cintai dan saya banggakan, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa di Metro TV untuk membicarakan tentang tema menjadi pribadi kreatif dan inovatif menurut Islam. Adik-adik
para siswa madrasah yang saya cintai, perlu kita ketahui bahwa potensi kreativitas dan inovasi itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Makhluk lain tidak ada yang punya potensi kreativitas dan inovasi. Coba adik-adik lihat, ada makhluk yang hebat, makhluknya Allah, namanya malaikat. Dia disetting, diciptakan oleh Allah dari awal adalah sebagai makhluk yang tidak memiliki kreativitas apa-apa. Maka tugas malaikat itu, kalau dia bertugas menjaga surga, ya sudah, dari awal sampai nanti akhirnya kapan kita tidak tahu, tugas dia adalah menjaga surga. Kenapa? Malaikat memang ditugaskan oleh Allah dari awal, yaitu hanya untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Selain itu, malaikat hanya diberi tugas untuk bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang tidak ada yang memiliki kreativitas. Apa buktinya? Adik-adik lihat coba. Yang namanya harimau itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dari zaman kakek moyangnya harimau sampai cucu-cucunya harimau, makan daging dari dulu yang mentah. Tapi manusia karena memiliki kreativitas dan inovasi, masakan berbagai macam masakan bisa terjadi pada satu daging sapi. Artinya, karena manusia punya kreativitas dan inovasi, maka karena itulah manusia saja yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi ini. Apa tugas khalifah? Yaitu memakmurkan bumi. Alam semesta ini adalah untuk manusia. Dalam Quran surah Al-An'am 165, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardh wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat." Artinya, dan dialah Allah yang telah menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. Dan dialah yang mengangkat derajat sebagian kamu di atas sebagian yang lain. Oleh karena itu, maka kreativitas dan inovasi manusia ini tidak boleh berhenti. Coba adik-adik lihat, di dunia ini hidup menjadi mudah itu karena apa? Karena manusia terus-menerus berkreativitas. Dulu zaman Nabi, orang haji naiknya unta. Lalu kemudian orang ketika berinovasi menemukan teknologi yang saat itu adalah teknologi uap tenaga mesin, maka muncul alat transportasi. Orang Indonesia naik haji lewat laut, yaitu naik perahu. Tapi kemudian manusia terus berinovasi. Ketika ditemukanlah hasil inovasi berikutnya, manusia menemukan alat transportasi namanya pesawat. Akhirnya apa? Manusia beribadah menjadi lebih mudah. Karena apa? Ada kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh manusia. Adik-adik pemirsa di rumah, kita akan rehat sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Katsira masih bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan, dan kira-kira apa lagi ya penjelasan yang akan disampaikan hari ini khususnya terkait dengan bagaimana sih menjadi seorang atau pribadi muslim yang kreatif dan juga inovatif menurut Islam. Yuk kita langsung saja saksikan selanjutnya untuk Anda. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan
Lalu bagaimana Islam mengajarkan agar setiap muslim bisa menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif? Ini pertanyaan penting yang akan saya jawab pada sore hari ini. Singkat saja, satu resep yang paling penting adalah yang pertama, gunakan dengan baik sumber kreativitas dan inovasi manusia yang diberikan oleh Allah yang tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lain. Apa itu? Akal. Semua manusia diberikan akal dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Akal manusia adalah akal yang paling sempurna. Kalau adik-adik melihat dalam Al-Quran, saya kasih tahu, ini rahasia di dalam Al-Quran, ada satu rahasia yang penting. Akal itu dalam kata-kata akal dalam Al-Quran tidak ada yang disebut dalam bentuk isim atau kata benda. Adik-adik tahu isim? Isim adalah artinya kata benda. Anda di bulan Ramadan ini kalau meneliti Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak akan diketemukan kata al-aqlu atau aklun, tidak akan ada. Yang akan Anda temukan dalam Al-Quran, kata akal atau yang terderivasi atau mustaq dari kata akal atau yang berasal dari kata akal, semuanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam bentuk kata kerja atau dalam bahasa Arabnya yaitu fi'il, kata kerja. Pertanyaannya sekarang, mengapa di dalam Al-Quran akal ini digambarkan oleh Allah dengan kata kerja? Ada kata-kata misalkan afala ta'qilun, apakah kamu sekalian tidak berpikir? Ada ayat lagi, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang kafir itu mengatakan law kunna nasma'u aw na'qilu. Semua kata kerja. Nah, para ahli tafsir lalu kemudian berpikir, ada apa sebenarnya rahasia di dalam ayat Al-Quran? Kenapa akal tidak disebut dalam kata benda? Karena ternyata adik-adik sekalian, Quran ingin memberi pelajaran kepada kita semua bahwa akal ini fungsinya tidak boleh berhenti. Orang harus terus-menerus mengfungsikan akal. Untuk apa? Berpikir terus-menerus. Bayangkan, kalau manusia sudah berhenti berkreasi dan berinovasi, bumi ini tidak akan seramai ini. Di bulan-bulan ini, adik-adik tahu kita semua sedang belajar di rumah, bapak-bapak sedang work from home, ya, karena ada corona. Tugas manusia oleh adanya corona ini, sebenarnya pada saat yang sama Allah ingin menunjukkan kepada kita, nih saya kasih kamu, yaitu penyakit yang berasal dari virus corona. Kamu sudah saya kasih akal. Berpikir dan kreatiflah Anda untuk mencari obat agar corona ini bisa terselesaikan. Itu para pemirsa Metro TV dan khususnya adik-adik yang saya cintai. Yang kedua, yang terakhir, ini singkat saja. Yang kedua, setelah Anda terus-menerus menggunakan akal pikiran, maka langkah berikutnya adalah teruslah berkarya, teruslah bekerja, teruslah berkarya nyata. Jangan berhenti hanya sampai tahap berpikir. Apa yang Anda pikirkan, kerjakan. Begitulah seterusnya, apa yang Anda kerjakan, pikirkan. Berpikir, berkarya, berpikir terus-menerus seperti itu. Maka itu akan membangun kreativitas dan inovasi. Al-Quran di dalam surah At-Taubah ayat 105, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan
wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Masya Allah, ayat ini luar biasa. Kata Allah, waqul, dan katakanlah. Siapa yang diperintah? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa yang disuruh mengatakan? I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Bekerjalah kamu, berkaryalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, Allah akan melihat karyamu, begitu pula Rasulnya dan orang-orang mukmin. Para pemirsa dan adik-adik siswa madrasah khususnya yang saya cintai dan yang saya banggakan, menutup pertemuan pada saat ini, saya perlu sampaikan sedikit kesimpulan dari apa yang saya uraikan tadi. Yang pertama, kreativitas dan inovasi adalah anugerah yang hanya diberikan kepada manusia. Dan itulah yang menjadi alasan bahwa manusia kemudian diangkat oleh Allah menjadi khalifahnya di muka bumi ini. Dan yang kedua, apa yang Anda pikirkan, kerjakan dengan baik, kerjakan dengan sesempurna mungkin, maka itu akan melatih Anda menjadi orang yang kreatif dan inovatif. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pesan singkat ini akan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya para siswa-siswa madrasah yang saya cintai dan yang saya banggakan. Akhirnya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik pemirsa di rumah, itu tadi beberapa cara untuk menjadi pribadi muslim yang kreatif dan juga inovatif. Seperti yang dijanjikan, sekarang kita akan waktunya menguji pemahaman adik-adik pemirsa di rumah semua dengan 2 pertanyaan terkait dengan materi hari ini. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Dalam surah dan ayat berapakah yang menjelaskan bahwa manusia terus harus bekerja dan berkarya nyata selama hidupnya? A. Quran Surah At-Taubah ayat 105. B. Quran Surah At-Taubah ayat 110. Atau C. Quran Surah At-Taubah ayat 115. Nah, pertanyaan kedua, adik-adik pemirsa di rumah, ayat berapakah dalam surah Al-An'am yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi dan mengangkat derajat di atas makhluk lainnya? A. Ayat 165. B. Ayat 155. Atau C. Ayat 145. Nah, adik-adik bisa menjawab langsung, ditulis di kolom komentar dari postingan banner tema hari ini yang diunggah di akun Instagram @metrotv. Tapi jangan lupa harus memfollow dulu akun Instagram Metro TV ini ya. Dan kita tunggu jawaban dari adik-adik semua hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat malam nanti. Nah, akan hadiah pastinya masing-masing Rp500.000 untuk 2 pemenang. Dan kita akan langsung mengumumkan jawaban pada episode berikutnya. Nah, untuk adik-adik yang telah berpartisipasi ikut kuis yang kemarin, sekarang saya akan memberikan jawaban yang benar sekaligus 2 nama pemenangnya. Ini dia jawaban yang benar. Dan inilah nama-nama 2 pemenang yang beruntung. Selamat ya, berkah selalu untuk adik-adik pemirsa di rumah yang sudah menjadi pemenang. Jangan pantang mundur untuk terus mencoba, dan untuk adik-adik yang khususnya belum terpilih sebagai pemenang.
Tenang saja karena kita masih akan terus ada kuis-kuis di setiap episode dari Syiar Madrasah Ramadan selanjutnya. Untuk jawaban hari ini, adik-adik bisa mendapatkannya esok di episode selanjutnya tentunya. Nah, adik-adik pemirsa di rumah yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui penjelasan materi hari ini kita semakin sadar bahwa kita ini sebagai manusia yang telah diciptakan sebaik-baiknya sebagai makhluk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa terus mengembangkan potensi yang kita miliki untuk terus berkreasi dan juga berinovasi, yakni dengan menggunakan akal yang kita miliki ini. Kami pamit undur diri dulu, jangan lupa untuk terus menyaksikan terus program Syiar Madrasah Ramadan yang tayang setiap hari Senin hingga Jumat selama bulan suci Ramadan pukul 16.05 waktu Indonesia Barat hanya di Metro TV. Allahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.